Raka bawa apaan tuh? Penuh banget muatannya. Kayaknya lagi dapat orderan banyak nih. Bisa kali Kak pulangnya ajak Otan jalan-jalan. Biar nggak cuma berduaan doang gitu. Lebih rame kan lebih seru. Otan, ini Kak Raka nggak cuma berdua nih. Kak Raka ditemenin sama sobat kamu, ini ada 50.000 lebih. Kita mau cari tempat yang adem-adem Mas ya. Cari tempat yang seger-seger, pokoknya kita mau healing. Iya. Otan mau ikut ya? Ikutin Kak Raka terus ya. Ayo Tan. Walah, ternyata udah ramean toh. Pantes aja muatan bak mobilnya sampai penuh begitu. Ternyata ada sobat kecil Otan yang lagi jalan-jalan. Wah, ada keramaian apa lagi nih? Warga pada turun ke jalanan. Wah Otan, ini kita udah ditunggu sama warga tuh. Sudah nunggu di depan tuh, lihat tuh. Halo Ibu, Weh, ditunggu warga. Emang Kak Raka ada janji sama mereka? Otan nggak paham deh. Nah, ayo kita turun Tan. Wah, sudah sampai. Ayo. Wah. Ayo Bu, ambil Bu. Ambil satu-satu Bu, Pak. Oper-oper aja, ayo. Katanya mau ke tempat yang seger-seger. Lah ini malah dibagi-bagi ke warga Kak plastiknya. Ini gimana konsepnya sih Kak? Otan malah makin bingung deh. Nah, ini Tan. Jadi ini sobat-sobat Otan harus Kak Raka bawa nih ke tempat yang paling seger. Betul juga sih, kantong sebanyak ini kalau dibawa sendirian pasti kewalahan juga ya. Tapi hati-hati ya Bapak Ibu, Kakak. Jalannya agak licin, jangan sampai terpeleset loh. Yo. Nah, Otan, ini dia nih tempat yang tadi Kak Raka bilang seger banget, airnya bening banget. Makanya Kak Raka sekarang mau berenang bareng ikan-ikan ini Pak ya, ya Mas ya? Ayo turun, ayo mau turun mau, ayo. Yuhuu, asik banget nih bisa nyebur rame-rame di sumber air yang jernih. Kalau Otan sih pasti langsung berenang Kak, nggak ada basa-basi begini. Nah, ini dia Tan. Tuh, ini ikannya secara ukuran udah pas banget tuh, ya Pak ya, Mas ya. Sekitar 2 sampai 3 cm. Ini memang ukuran minimumnya. Kenapa? Karena kalau misalkan lebih kecil dari ini, dia bisa aja nanti malah jadi mangsanya ikan-ikan yang udah di sini yang lebih besar. Ini sudah pas banget, tinggal kita lepasin aja. Ya Mas ya, Pak ya? Ya. Oke. Hihi, itu dia. Selamat ya Sob, kalian sudah kembali ke rumah yang sesungguhnya. Bukan cuma kalian yang gembira, Otan juga ikut senang sekaligus terharu. Karena masih ada yang peduli dengan keberlangsungan hidup kalian dalam jangka panjang. Kenapa dilepasnya di sini Pak ikannya? Ya masyarakat, ini memang sudah sesuai karena airnya jernih. Jernih. Kemudian hampir setiap tahun tidak pernah kering. Gak pernah kering Pak ya? Oke. Sehingga diharapkan nanti lingkungan sini tersedia ikan wader yang cukup banyak. Oh, oke. Ya. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan ini berperan sebagai penyedia ikan-ikan lokal yang ada di wilayah Jawa Timur, salah satunya ikan wader. Ada belasan ikan air tawar lokal yang ada di tempat ini. Mereka dijaga dengan baik sebagaimana mestinya, supaya menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas. Bukan tiba-tiba, proses menghasilkan bibit atau benih ikan di tempat ini menggunakan proses domestikasi. Sampel ikan lokal yang akan dibudidaya diambil dari habitat aslinya dari alam, kemudian dikarantina,
dirawat, dan dibudidaya, sampai akhirnya menghasilkan benih yang siap untuk dikembalikan ke alam. Cara seperti ini dilakukan tentu untuk menjaga populasi ikan lokal agar tetap terjaga, mengingat perburuan untuk kebutuhan konsumsi sangat tinggi. Oke, nah ini dia nih Otan. Ini salah satu koleksi ikan yang ada di tempat ini. Biasa disebut ikan apa, Pak? Hah? Ikan sengkaring tuh. Dia emang karakternya itu tenaganya kuat banget. Ya. Dan dia biasa hidup di perairan air deras. Jadi kalau kita nangkapnya juga nggak boleh pakai paksaan. Kita ikutin aja dia bawa kemana. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita pindahin ke sini. Kita pindahin, Pak ya. Oke. Wih ya, ini kan si ikan dewa. Biasa disebut oleh masyarakat setempat ikan sengkaring. Dia emang terkenal dengan tenaganya yang kuat, Kak. Tapi ngomong-ngomong, ikannya mau diapain, Kak? Kok dipisahkan sendiri dari kawanannya? Apa? Jadi ikannya mau disuntik? Emang kamu sakit apa, Sob? Masuk angin? Gak gitu konsepnya kok. Ternyata indukan ikan sengkaring ini mau dipasangkan chip ke dalam tubuhnya. Nah, salah satu caranya dengan bantuan suntikan khusus. Chip yang berukuran sangat kecil ini bisa dideteksi menggunakan alat baca atau reader. Sebentar ya Sob, gak sakit kok, cuma berasa seperti digigit semut. Chip dipasang tepat di bagian bawah sirip atas ikan, supaya mempermudah saat proses scanning nanti. Hal ini sangat membantu, khususnya bagi para petugas di tempat ini untuk lebih mengetahui ikan-ikan yang sedang dikarantina. Jadi nggak akan tertukar antara ikan yang satu dengan yang lainnya. Karaka lagi ngapain sih? Sibuk sendiri sambil main air? Lagi mengenang masa kecil ya, Kak? Jangan meremehkan sobat Otan walau ukurannya kecil ya. Mereka semuanya lincah-lincah. Nah, kalau gini kan enak. Sekali serok, banyak ikan wader langsung didapat. Ukuran maksimal ikan wader tidak lebih dari ukuran ibu jari tangan manusia. Ikan wader jadi salah satu ikan konsumsi yang banyak diminati, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Makanya, di sini tidak hanya menyediakan benih, tapi juga ada ikan untuk kebutuhan konsumsi, seperti yang lagi ditangkap ini. Ikan wader masuk dalam keluarga Cyprinidae, yang masih satu keluarga yang sama dengan ikan mas. Ikan yang banyak ditemui di perairan Indonesia ini secara ukuran jauh lebih kecil dibandingkan dengan ikan mas. Salah satu penyebab populasi ikan wader semakin berkurang di alam liar yaitu karena perburuan yang semakin tidak terkontrol. Alasannya tentu karena ikan wader banyak diminati para pecinta kuliner Nusantara. Bukan cuma urusan rasa, ternyata banyak khasiat kesehatannya juga. Antara lain mengandung banyak protein, omega 3 dan kalsium. Tentu sangat bagus untuk tumbuh kembang anak. Mumpung lagi sama ahli masak nih Karaka, sekalian minta buatin menu spesial dari ikan wader. Bikin Otan lapar aja nih. Jadi pengen ikutan makan. Karaka, Paman, dan Bibi lagi pada ngapain tuh? Mau pada kemana ya?
Gak ngajak Otan nih Kak. Sepertinya ada sesuatu yang sedang mereka cari. Atau jangan-jangan lagi tersesat gak tahu jalan pulang. Kalau lihat dari alat yang dibawa dan lubang yang dicari, sepertinya Otan tahu deh kakak, paman, dan bibi sedang mencari apa. Wah, dapetan. Mana Mas? Oh, ini lubang ini ya? Nah, nih, Tan. Kita nemu ada satu lubang yang kemungkinan ada kalajengkingnya Mas ya? Sini, dekat sini. Benar dugaan Otan. Lubang-lubang ini kan tempat bersembunyi si kalajengking. Ngeri. Hati-hati ya Kak. Nah. Yeay. Dapat satu Tan. Wah, ini yang kita cari nih. Ini jenis apa Mas? AFS ya? Asian Forest Scorpion. Oh, dia emang khas banget ya. Dari warnanya ada hitam-hitam kebiru-biruan gitu. Tuh, khas banget nih. Sobat Otan ini memang senang berada di tempat yang lembab dan jarang terjangkau oleh manusia. Mereka masuk ke dalam celah bebatuan atau menggali lubang di tanah seperti ini. Gak mau kalah tuh. Bibi juga ternyata gak takut dengan kehadiran si kaki 8. Di beberapa daerah, kalajengking sengaja dicari dan dikumpulkan oleh masyarakat setempat, seperti di wilayah Probolinggo ini. Biasanya ada pembeli dari luar daerah yang memesan untuk dicarikan. Kira-kira untuk apa ya? Coba ya. Nah, ini dia. Ini Tan. Nah, dapat lagi. Oh, ini masih jenis yang sama ya Mas ya. Coba Mas, lepas dulu Mas. Awas, hati-hati. Ini banyak banget di sini batu ya. Saya kira cuma bakal susah carinya, ternyata gampang. Ternyata gampang dia. Coba Mas. Kenapa Mas? Loh, serius ini? Iya. Loh, Om, ini Nggak, masak-masak nggak banget loh. Nggak apa-apa. Coba, bentar. Aduh. Tuh kan, kekhawatiran Otan terjadi. Selalu ada resiko memang saat kita bermain dengan hewan liar, walau dengan serangga berukuran kecil sekalipun. Apalagi ini, si kalajengking hutan Asia yang terkenal dengan sengatannya yang beracun. Kalau Karaka yang kena nih mungkin beda ceritanya nih. Oh, dia agak merah ya? Iya, agak merah. Lihat tuh Tan. Perih nggak Mas? Enggak. Nggak biasa kok. Oh iya. Menurut buku pintar yang Otan baca, secara alami, daun jati muda punya kandungan pigmen antosianin yang cukup tinggi. Makanya berwarna merah saat dibejek dan dihancurkan. Pigmen antosianin memiliki fungsi sebagai antibakteri. Mungkin ya bisa dibilang Iya. karena ini kebiasaan Tan ya. Kebiasaan. Mungkin Mas biasa kalau ada resiko mungkin kesengat, ya pasti Bisa langsung pakai pakainya ini. daun jati, ya. Daun jati Yang muda buat ngilangin nyeri sama bengkaknya. bengkaknya nggak begitu parah ya. Nggak parah. Oh, lihat nih. Jadi merah jempolnya. Duh, bikin Otan deg-degan aja nih. Ya udah, lain kali lebih hati-hati lagi ya, Kak. Masih beruntung, Kak. Jenis kalajengking hutan Asia ini termasuk jenis yang punya bisa rendah. Sengatannya tidak menyebabkan kematian bagi manusia. Hanya menghasilkan efek lokal berupa rasa sakit dan pembengkakan. Tapi tetap berbahaya dan sebaiknya dihindari. Teman di rumah tahu nggak kalau kalajengking juga sering dikaitkan dengan mitos loh. Hewan berbuku dan berkaki 8 ini secara bentuk tubuhnya terlihat mengerikan. Makanya kerap dihubungkan dengan hal-hal yang cenderung negatif atau tidak baik. Salah satu mitos dari zaman dulu sudah terdengar adalah jika menemui kalajengking di dalam rumah merupakan suatu pertanda tidak baik bagi pemilik atau penghuni rumah. Sebagian masyarakat percaya si penghuni rumah akan mengalami kesialan. Bukan hanya itu, bahkan ada yang menghubungkan kalajengking dengan hal mistis atau praktik gaib. Menurut mitos, kalajengking merupakan sebuah jelmaan yang kemungkinan ada hubungannya dengan sihir atau guna-guna.
Duh, kok serem banget sih Sob cerita tentang kamu. Duh. Siang-siang gini mau masak apa sih Kak Raka? Kayaknya bumbunya udah lengkap banget tuh. Oh iya, Otan lupa. Bagi sebagian masyarakat, ada yang menjadikan kalajengking sebagai menu makanan dan juga ramuan minuman untuk pengobatan masalah kesehatan tertentu loh. Untuk menghilangkan bakteri yang ada, sebelumnya kalajengking direbus dulu bersamaan dengan rempah yang punya khasiat sebagai antioksidan seperti lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, dan daun kemangi. Ini sih nggak cuma bersih dari bakteri, tapi juga dijamin bakalan aromatik. Gimana? Kak Raka yakin bisa makan menu spesial dari Bibi ini? Ini capitnya nih, Bu. Gimana rasanya, Dek? Kriuk-kriuk, Bu. Nah, ini kan Raka baru pernah pertama makan nih, Bu. Oh iya. Ini kalau rasanya mirip-mirip ini mirip-mirip belalang goreng. Nah, cuman kebantu banget sama bumbu. Kriuk-kriuknya itu loh, bikin ngiler aja nih Kak Raka. Oh iya, semua kegiatan ini sudah didampingi oleh para ahli ya teman-teman. Jadi jangan sekalipun menirunya tanpa pendampingan tenaga ahli. Berbahaya. Kenapa banter lu, Gi? Kenapa ya iya? Ayo balapan ayo. Iya, Otan setuju Sob. Mari buktikan di lintasan saja ya. Yeha! Lari yang kencang Sob. Jangan kasih kendor. Salah satu ulat berusaha memimpin di depan. Tapi ulat lainnya tidak mau kalah untuk mengejar. Penonton pun semakin tegang dan bersemangat menyaksikan pertandingan ini. Dan akhirnya ulat terdepan pun mengakhiri pertandingan sebagai juara. Wow, benar-benar balapan yang sungguh luar biasa. Kalian pasti penasaran kan dengan pembalap yang satu ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Let's go! Nah, Otan akan dibantu 3 sekawan ini untuk mencari si ulat pembalap tadi nih. Jadi, di mana ulat-ulat itu, Sob? Jangan bikin Otan makin penasaran dong. Walah, ternyata begitu toh untuk mencari ulatnya, Sob. Bilang dong ke Otan, bikin panik aja deh. Wah, banyak juga nih ulat yang didapat. Oh iya nih, Sobat Otan ini biasa dipanggil ulat juar atau ulat rembesi. Yap, itu karena ulat-ulat ini banyak ditemukan di pohon rembesi, teman. Apalagi kalau lagi musim hujan seperti saat ini, kita nggak akan sulit menemukan mereka.